So, wir haben hier ein Formular. Di sini kita punya ada formulir. Biasanya ini formulir yang paling common kalau kita mau apa ya? Kalau kita mau Anmeldung ke suatu tempat. Anmeldung itu pendaftaran maksudnya. Kalau kita mau mendaftar tuh biasanya yang ditanyain atau isi formulirnya tuh bakalan kurang lebih seperti ini. Tuh, di sini ada nama. Kalau ada nama itu bukan nama depan kita ya. Tapi yang diminta itu adalah nama belakang atau nama keluarga, nama marga gitulah ya kurang lebih. Ini nama belakang atau nama keluarga. Nah, baru ketika Vorname kita akan menulis nama depan kita. Gitu. Nah, kalau namanya ada Bitare. Apa tadi? Oh ya, misalnya kayak nama aku tuh kan ada tiga kata. Kalau pengalaman aku itu nama depan aku tuliskan pakai 2 kata. Baru nama belakang nama atau nama, ada yang bilang nama itu aku baru tulis nama belakang aku. Gitu. Oke. Terus di sini ada LAN. LAN itu maksudnya negaranya. Negaranya mana? Terus von Ort adalah kota. Spesifiknya di kota ya, tempat tinggal, kotanya di mana. Alter itu usianya berapa. Lalu ada Sprachen. Sprachen itu artinya adalah bahasa. Bisa bahasa apa aja. Kalau bahasanya satu, kita pakainya Sprache. Tapi kalau bahasanya lebih dari satu, kita pakainya itu ya Sprachen. Lalu ada Beruf. Beruf ini adalah pekerjaannya. Lalu ada hobis ya, hobi lah ya sama kayak bahasa Indonesia. Terus ada familien status. Nah, kalau familien status ini maksudnya status kita itu apa? Apakah kita itu single? Kalau single pakainya lebih ya. Atau kita itu sudah menikah misalnya. Kalau menikah pakainya ini. Mana nggak bisa ditulis? Verheiratet. Misalnya bercerai, pakainya geschieden, bercerai. Bercerai tapi pasangannya masih hidup ya. Bercerai pasangannya masih hidup. Tapi kalau cerai mati kita pakainya gini. Lalu ada Geschwister. Geschwister ini sibling, saudara kandung. Kalau pernah dengar ada Schwester, itu sister. Tapi kalau Geschwister itu sibling. Telepon dan email. Nah, ini aku juga sudah tuliskan gimana caranya ngisi formulirnya. Seperti ini kurang lebihnya ya. Namanya atau Nachname, ada yang bilang familiar nama juga, ini Schneider. Namanya Lukas Schneider. Landnya Deutschland, Wohnortnya Hamburg, Alternya 20 Jahre alt, Sprachennya Deutsch, English, Spanish. Jadi kalau ada bahasa-bahasa itu nanti tinggal dikasih shh aja belakang-belakangnya. Gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia ya Indonesisch, bahasa Italia, Italienisch, bahasa apa lagi? Bahasa Arab misalnya Arabisch. Pokoknya tinggal dikasih shh belakangnya. Lalu ada berufnya ini student. Lalu hobisnya ya misalnya Klavierspielen. Klavierspielen ini artinya adalah bermain piano. Terus family statusnya dia lady, Geschwisternya saudara kandungnya cuma satu, punya bruder aja, punya saudara laki-laki ya. Telepon nomor dan emailnya seperti ini. Ini aku kirim di chat supaya nanti kalian bisa latihan ngisi ya. Sebentar. Tapi ngisinya nggak di kelas, nanti aja setelah kelas kalian coba isi sendiri. Sebentar.
Oke, aku sudah kirim ya. Terus ini aku juga mau kirimin jenis-jenis pekerjaan. Oke, tuh aku kirim PDF-nya 1, gambarnya ada 4. Nah, si gambarnya itu kayak gini. Ini ada jenis pekerjaan seharusnya atau hopefully ya, ada salah satu dari pekerjaan-pekerjaan ini yang juga kalian lakukan. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang pekerjaan. Kalau di dalam bahasa Jerman, pekerjaan yang dilakukan sama cowok sama cewek, itu dia ada bedanya sedikit. Biasanya kalau yang cowok belakangnya itu akan er. Yang cewek itu belakangnya akan in. Normalnya seperti itu. Tuh. Nah, di sini misal nih ya, ada kata detektif. Kalau detektifnya cowok, maka kita bilangnya der detektif. Der detektif. Kalau detektifnya cewek, jadinya di detektifin. Ya, di detektifin. Yang ini. Nah, gimana jadinya kalau kita punya ada sekelompok detektif laki-laki? Kalau ada sekelompok detektif laki-laki, maka kita tinggal mengganti artikelnya yang awalnya der, kita ubah jadi di. Tapi kita tambahin endung. Gini, sehingga kalau sekelompok detektif laki-laki akan menjadi di detektive. Ini sekelompok detektif laki-laki. Kalau sekelompok detektif perempuan, gimana bilangnya? Ya, artikelnya sama ya, pakainya tetap pakai di, karena pokoknya semua yang plural artikelnya pasti di. Tuh, tinggal di sini dikasih endungnya nen. Jadinya kalau sekelompok detektif perempuan, bilangnya di detektivinen. Gitu. Tapi gimana jadinya kalau sekelompok itu detektifnya campur gitu, ada cowok ada cewek, bilangnya pakai yang mana? Kalau ada sekelompok detektif cowok dan cewek, yang kita gunakan adalah miliknya yang cowok. Gitu. Ketika kita bilang di detektive, itu bisa berarti dua. Bisa berarti sekelompok detektif laki-laki atau sekelompok detektif cowok-cewek, campur. Gitu. Terus gimana cara ngebedainnya dong? Ya itu balik lagi lihat di konteksnya aja. Konteksnya ini apakah dia butuh campuran atau enggak. Gitu ya. Oke, ini nanti bisa kalian lihat apakah di situ ada pekerjaan kalian. Oke, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau disampaikan gitu? Schon good ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita mau ke sini. Oke, di sini kita punya ada semacam kartu nama ya di sini. Kartu namanya miliknya Benjamin Schmidt. Kita akan latihan buat memberikan nama ini, kode-kodenya apa nih? Benjaminnya kan Vorname, Schmidt-nya apa nih? Markstraße-nya apa? Kalau von Firtzich-nya itu Hausnummer. Hausnummer ini adalah nomor rumah. Nih, terus ada Stadt oder Ort. Stadt oder Ort ini kotanya ya. Lalu ada Postleitzahl oder PLZ. Ini artinya adalah kode. Jadi ketika ditanya berapa Postleitzahl kamu,
atau berapa PLZ kamu, yaitu pasti nanyanya kode pos ya. Tuh. Oke, coba kalau yang Schmidt ini kira-kira nama apa nih? Coba ke siapa? Anissa, Bita Anissa. Sepertinya sedang tidak di situ. Lanjut ke Denny deh, Bita Denny. Schmidt-nya apa tuh? Gimana Rinda? Schmidt-nya ini apa? Smith itu for name ya? Namanya sudah di sini kan? Oh, Benjamin Smith. Apa ya? Ada di atas ini ya, ada Straße, telepon nomor, email adresse, und so weiter. Benjamin Smith. Benjaminnya for nama depan. Oke. Strasse. Nachname. Nama, ya, richtig. Nama belakang ya ini. Terus lanjut lagi ini Markstraße. Kira-kira apa ini Jessica? Straße. Itu street, jalan. Oke, terus yang ini tel 030. Ini apa nih? Lavem. Yang mana? This one. Ya, yang tel 030. Maksudnya bacain angkanya. Nah, itu termasuknya di bagian apa? Telepon rumah. Kalau yang di bawahnya? Handy rumah. Ya, handy nomornya ya, Rizky. Telepon nomor. Yang ini adalah ya. Handy nomor. Terus yang ini adalah ya, dia udah jelas ya, ada email info. Dia pasti email address. Dan yang sisanya tinggal untuk website. Website itu website-nya ya. Ini sedikit berbeda dari bahasa Inggris. Website. Beda satu huruf doang. Oke, so seperti ini ya. Oke. Yang ini ngisi formulir. Ini ngisi formulir. Apa namanya? Nanti kalian bisa, ini sudah jadi satu sama yang formulir tadi ya. Yang ini bisa kita lompatin aja. Sekarang kita mau ke sini. Oh, sebentar. Oh, belum. Ini kita masuk ke materinya dulu ya. Materi yang hari ini. Materi yang hari ini kita mau belajar yang kemarin sempat ditanyain sama Denny. Apakah dalam bahasa Jerman juga ada he, ada she, dan kawan-kawannya? Karena di bahasa Inggris ada. Ya, ada juga di bahasa Jerman ya. Sebentar. So, hari ini kita mau belajar, temanya adalah personal pronomen.
personal pronomen dalam nominatif. Nah, yang kemarin itu kita sempat nyinggung ada beberapa subjek ya. Ada ich, ada du, ada Thomas, lalu ada Julia, ada Thomas und ich, ada Thomas und du, Thomas und Julia. Terus setiap orang ini mereka juga pasti memiliki yang namanya endung. Kemarin juga kita udah ya. Kalau endungnya ich yaitu T, endungnya du ST. Kalau yang Thomas T, Julia juga T. Thomas und ich EN. Thomas und du pakainya T. Thomas und Julia pakainya EN. Gini ya. Nah, sekarang kita mau menggantikan nama-nama ini, Thomas, Julia, Thomas und ich, dan lain-lainnya, pakai personal pronomen yang ada dalam bahasa Jerman yang sering dipakai. Kalau ich-nya tetap ich ya, du-nya tetap du. Tapi kalau kita mau nyebutin cowok, kita bisa bilangnya pakai R. R itu he, dia laki-laki. Kalau yang Julia, kita bisa bilangnya pakai Z yang she, dia perempuan. Ini Thomas und ich pakainya via, sudah ada ya. Terus Thomas und du pakainya iya, kemarin juga kita pakai. Nah, Thomas und Julia ini juga pakainya Z. Tapi di sini Z-nya berarti they, mereka. Nah, kalau timbul pertanyaan, terus gimana dong caranya aku bisa ada dua Z-nya? Ya, kalian lihat ini dari endungnya aja. Kalau endungnya yang Z, yang she, yang Julia, tuh endungnya T ini. Tapi kalau Z yang mereka, endungnya EN. Dari sini aja, nggak bakalan pernah ketuker. Dan yang kedua juga dilihat dari bentuk sein, dari bentuk tubinya. Sein ini tubinya ya. Kalau ich itu kan tubinya apa? Bin. Ya kan? Kalau du tubinya apa? Bist. Seinnya bist. Nah, kalau yang R dia itu seinnya adalah ist. Z-nya yang Julia juga ist. Kalau wir pakainya zin, I-nya seid, dan Z-nya pakainya juga zin. Gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan atau kita juga bisa melihat kalau sein miliknya Z yang she dan Z yang mereka ini berbeda. Jadi seharusnya gitu. Itu ya. So, gimana ini penerapannya dalam kalimat? Oh, sebentar. Ini si ich, du, sie, wir, ihr, dan sie yang ini, dia itu nggak cuman buat menggantikan manusia ya. Nggak cuman buat menggantikan manusia atau pekerjaan manusia, tapi dia itu juga bisa dipakai buat menggantikan benda, nomen-nomen yang lainnya. Misal, di awal kita pernah belajar kalau dalam bahasa Jerman itu bendanya atau nomennya punya ada gender, ya kan? Ada maskulin, feminin, neutral, dan bentuknya yang plural. Kalau dia maskulin, misalnya ada der Stuhl. Selain kita bisa pakai kata der Stuhl, supaya tidak selalu pakai kata der Stuhl berulang-ulang dalam kalimat, kita bisa gantikan itu pakai kata er. Gitu dia jadinya. Terus contohnya lagi apa? Ada der Wagen misalnya, mobil. Gitu. Jadi supaya tidak selalu der Wagen, kita bisa gantikan pakai er. Begitupun dengan yang bentuknya feminin. Misalnya ada di tase, ada cangkir. Gini, supaya tidak selalu di tase berulang-ulang kita pakai dalam kalimat, kita bisa gantikan juga pakai kata z yang she.
sie yang dia perempuan. Misalnya lagi apa? Ada di pizza misalnya. Gitu. Terus ada yang bentuknya plural. Bentuknya plural kita pakai yang sie mereka. Misalnya apa? Ada di Häuser, rumah-rumah misalnya. Atau ada di Schule misalnya, kursi-kursi. Nah, tapi di sini kurang satu. Kan kita punyanya ada 4 kan. Ada maskulin, feminin, neutral, dan plural. Berarti yang kurang tinggal bentuk neutralnya. Ya udah tinggal kita tambahin aja. Misalnya di sini ada kata das Kind oder das Buch. Terus apa dong bentuk personal pronomennya? Kita akan pakai jadi s. Ini. Misalnya di sini adalah das Kind ya. Nah, endungnya itu akan sama. Ini dia akan T dan sein-nya pun akan sama berupa gitu. Jadi lengkaplah semuanya, ada R, Z, dan S. Seperti itu. Oke, sekarang coba aku mau bikin kalimat buat implementasi ininya ya. Misal kita punya ada kalimatnya gini. Julia lernt Deutsch. Gini, Julia belajar bahasa Jerman. Terus mau bilangnya, sie lernt jeden Tag. Ya, belajar setiap hari. Nah, si sie-nya ini akan reverse ke Julia ke sini. Gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan kata kerjanya, si verb-nya ini akan selalu dikonjugasikan ke subjek ke sini. Ini ya, learn-nya ini akan dikonjugasikan ya ke mana? Ke sini. Gitu kan belakangnya T nih. Kalau ada 2 orang, misal mau pakainya ini ya, Thomas, Julia, lernen. Julia belajar bahasa Jerman. Ini juga pakai Sie. Sie lernen jeden Tag. Mereka belajar setiap hari. Sie-nya ini reverse ke apa? Reverse-nya ke sini ya. Thomas und Julia. Reverse-nya ke sini. Nah, tapi kalian perhatikan si kata kerjanya. Nih, endungnya kan en. Beda ya. Gitu. Jadi walaupun sama-sama Z, tapi bentuk konjugasinya itu berbeda. Nggak akan pernah ketukar. Gitu. Oke, sampai di sini. Silakan ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan. Kalau mau screenshot silakan ya. Oh iya, Jessica silakan. Aku mau tanya, masih kurang paham sih cara ngebedain yang mana kata itu maskulin atau dia feminim. Jadi semisal nih kita mau nulis satu kata, tapi untuk si kata ini tuh apakah menggunakan der atau di, gitu. Oke. Kalau bisa aku bilang, sebaiknya di awal ini pakai bantuan kamus aja. Itu kayak kamu mau menyelam ke laut tapi nggak tahu jalannya gitu. Memang artikel ini tuh jadi suatu tantangan tersendiri buat mereka yang belajar bahasa Jerman. Itu. Jadi kalau masih belum bisa nentukan, nggak apa-apa sama sekali. Karena pada dasarnya kata-kata nomen itu ada banyak, ada miliaran. Kalau mau dihafalkan itu mustahil. Jadi nggak apa-apa, pakai aja kamusnya. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau sering ketemu sama kata-kata tersebut, harusnya bisa otomatis ingat. Gitu. Ini cuma masalah waktu aja sih kalau bisa aku bilang. Gitu. Coba aja tanya sama teman-teman. Mungkin kalian punya teman yang udah lama belajar bahasa Jerman. Pasti dia adalah beberapa kata yang udah nggak lihat kamus buat tahu artikelnya. Tapi buat pembelajar awal seperti di kelas ini, sangat tidak apa-apa buat sambil lihat kamus. Oke, ada lagi?
Ya, bitte schön, Ray. Mau nanya, untuk yang sekarang ini tuh yang ZS besar sebenarnya masih dipakai nggak sih untuk Anda sama Anda sekalian gitu? Ada, sabar. Besok kita pelajarin. Berarti bukan ejaan lama ya itu. Maksudnya karena belum di-include di sini bukan berarti nggak dipakai kan? Dipakai. Belum aja kan? Belum dipelajari. Oke, thank you. Ya, bitte. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Oke, Anissa bisa ngikutin ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu, Anissa? Oh, sorry, tidak terdengar. Bisa diulang lagi? Suaranya menghilang lagi, Anissa. Padahal tadi kita sudah tes suara. Tapi aman nggak? Ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Kalau nggak ada, kita mau lanjutin. Oke, coba kita lanjutin dulu. Yang di bagian ini. Oke, di sini kita punya ada Beispiel, contohnya adalah Carlos student, Carlos mahasiswa. Kita mau bikin pertanyaan sekaligus bikin jawabannya. Pertanyaannya seperti ini. Was ist Carlos von Beruf? Apa Carlos? Pekerjaan Carlos? Student adalah mahasiswa. Tuh. Nah, kalau nanti di sini orangnya cuma satu, kalau orangnya cuma satu, kita akan pakai kata ist ya. Sama kayak konsepnya bahasa Inggris ya. Kalau cuma satu, kita pakainya ist. Tapi kalau di situ orangnya ada lebih dari satu, maka kita akan pakai sind. Sind ini kan dia kurang lebih dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Tapi pertanyaannya tetap pakai was. Misalnya, was sind Maria und Eva von Beruf misalnya. Apa pekerjaannya Maria dan Eva? Maka kita akan bilangnya mereka ya. Mereka adalah zizin, mereka adalah apa gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjain, Peter? Ya, bitte schön, Lavem. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan dikerjakan ya, bitte schön. Sinyalnya lagi nggak stabil ya, Jos? Atau gimana? Ya, Arinda, ini sinyal saya lagi, koneksinya lagi nggak bagus. Oke, tapi suaraku terdengar jelas nggak? Ya, ini sekarang udah mulai jelas. Oh, oke.
Dari penjelasan yang tadi, gimana? Bisa ngikutin? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin nanti saya lihat recordingnya aja, karena saya tadi lumayan banyak ketinggalan. Oh, oke. Ya, baik. Oke, ini kita lagi ngerjain yang yang Ibung Noin. Nanti ketika jawab soalnya mau dipanggil atau gimana nih? Saya lihat aja, ntar Miss nggak usah, nanti nggak usah di ini. Saya lihat kemana aja nanti, saya ikuti aja. Oh, oke. Halo, guten Abend Mutia. Guten Abend. Ya, ini kita lagi ngerjain soal. Ini bisa aku geser dulu ya, teman-teman. Aku mau kasih penjelasan sedikit buat Mutia. So, kita lagi ngebahas tentang personal pronomen pakai kata ganti ya. Kan kemarin kita udah belajar ada saya, ada kamu, tapi masih pakai nama orang. Ada Thomas, ada Yulia, Thomas und ich, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita sudah mau belajar pakai ini. Ini bentuk personal pronomennya dalam bahasa Jerman.
Sini ya, ada saya, ada kamu, ada RZS, ada wir, ihr, dan sie. Z-nya ada 2. Ada sie yang she dan sie yang they. Walaupun sama-sama Z, tapi mereka punya aturannya sendiri. Aturan itu dilihat dari endung dan zainnya. Kalau yang she, dia tuh endungnya pasti T. Dan zainnya atau to be-nya itu pasti pakainya ist. Sedangkan kalau yang, ini kenapa yang ir? Sedangkan kalau yang Z yang D ini, dia tuh endungnya en dan zainnya adalah zin. Gitu. Jadi harusnya nggak bakal ketukar-tukar mana yang Z she, mana yang Z they. Gitu. Terus ini si personal pronoun ini selain digunakan untuk menggantikan nama orang atau pekerjaannya manusia, dia juga bisa digantikan menggantikan semua nomen ya. Nomen ini kan yang pernah kita pelajarin punya artikel ya. Ada artikel yang maskulin, feminin, neutral, sama plural. Jadi kalau nanti ketemu artikel-artikel maskulin, kita bisa tuliskan atau bisa sebutkan pakai kata er. Jadi he. Begitu juga dengan artikel-artikel yang feminin, kita bisa gantikan pakai z yang she. Yang neutral kita bisa ganti pakai s, dan yang plural kita bisa ganti pakai z yang d. Seperti itu. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau disampaikan mungkin? Oh, belum sih. Nanti kalau udah ketemu soalnya baru bingung. Enggak, ini maksudnya sementara boleh bisa diikuti. Oke, butuh di screenshot dulu catatannya? Ya, sebentar ya. Boleh. Ya, mau di screenshotkan aja. Ya, itu sure. Sudah. Oke, ini sekarang kita lagi ngerjain yang Übung 9. Nah, yang ini. Nah, di Übung 9 ini kita mau bikin pertanyaan sekaligus bikin jawabannya. Contohnya, Beispielnya kita punya ada 2 kata nih, ada Carlos dan ada student. Nah, pertanyaannya adalah, was ist Carlos von Beruf? Apa pekerjaan Carlos? Nah, kita nggak mau bilang kata Carlos lagi, tapi kita mau tulis pakai bentuk personal pronoun, yaitu pakai kata er. Gitu. Dia adalah mahasiswa. Gitu. Nah, nanti di sini kalau ada soal yang lebih dari 1, kalau orangnya 1 kan kita pakainya is ya, sama kayak bahasa Inggris pakainya is. Kalau dia lebih dari 1, maka kita akan pakai zin. Zin ini kurang lebih kayak are-nya gitu ya. Gitu. Nah, nanti karena di sini pakai zin, di sini juga nggak mungkin pakainya is lagi ya, tapi pakainya mereka adalah gitu kan, they are apa gitu. Ada yang mau ditanyain? Z ya. Gitu? Yang pluralnya dari Z. Betul ya, Z yang D, Risti, Z yang plural. Ada yang mau ditanyain sebelum ngerjain ini? Ini tandanya masuk yang ke kata ganti orang ya sekarang. Betul, betul. Ya, mau dicoba dulu. Ya, silakan.
Arinda. Ya, bitte. Saya mau tanya, yang untuk tugas ini berarti nanti jawabnya selalu R is to, dan maksudnya untuk semua pertanyaan mulai dari A sampai Z nanti akan dimulai dengan R ya? Oh, enggak Iya. dong. Enggak selalu pakai R, karena disesuaikan sama orangnya. Kalau dia cowok, ya pakainya R. Tapi kalau dia cewek, nggak bisa dong pakai R. Sama kayak misalnya saya nih, mau pakainya Arinda gitu ya, Was is Arinda von Beruf gitu. Apa pekerjaan Arinda? Nggak mungkin kita bilangnya he is. Ya kan saya bukan laki-laki. Gitu, disesuaikan. Ya, baik. Gitu. Begitupun nanti kalau orangnya lebih dari satu, nggak mungkin kita bilangnya he atau kita bilangnya she, nggak mungkin ya. Kita pasti bilangnya pakai they, mereka. Arinda boleh lihat catatan yang terkait yang singular sama plural tadi, mau di screenshot. Oh ya. Oke. Ya. Ini ya. Oke. Kalau yang penggunaan endung setelah profesi tadi yang mana ya, Rinda ya? Tadi ada catatannya nggak ya? Yang detektivenan gitu. Tadi saya tulisnya langsung di gambarnya sih. Oh iya, ingat. Berarti memang nggak ada ya? Oke. Ya, di sini tadi saya tulisnya. Ya, tapi gambarnya sudah dikirim ya di grup, nanti bisa dicek.
Oke, sudah ada yang selesai ngerjakan Übung 9-nya? Denny udah selesai? Sudah sih. Sudah, oke. Jessica sudah selesai? Ya, Ray juga sudah selesai? Udah. Oke. Mutia? Sudah selesai? Oh, sudah ya, oke. Oke, Anissa sama Ray gimana? Sudah selesai? Oke. Oke, sekarang coba kita jawab ya. Coba yang A ke Anissa, Beta Anissa. Suaranya kurang dekat, coba didekatin lagi deh. Halo, tes. Ya. Oh, suaranya hilang lagi. Suaranya terdengar tapi kecil banget. Udah full. Halo, tes. Ya. Oke. Coba gimana? Yang A ya. He is was is Frau Foster. Terus jawabannya he is Lehrerin. Ya, was is Frau Foster von Beruf, sie ist Lehrerin. Apa nih artinya, Anissa? Apa profesi dari Frau Foster? Profesinya itu guru. Betul ya, dia adalah guru. Betul. Oke. Terus yang B ke Mutia, gitu Mutia. Was is Patrick von Beruf? Is Koch. Apa artinya? Apakah pekerjaan Patrick? Dia adalah koki. Richtig. C, Jessica, bitteschön. Was is Carmen von Beruf? She is Hausfrau. Apa pekerjaan dari Karmar? Dia adalah ibu rumah tangga. Yang D, Denny, beda? Was is Herr Weiss von Beruf? Is is Taxifahrer. Artinya? Apa pekerjaan Weiss? Dia adalah seorang taxi driver. May, beda? Yang E? Was du von Beruf?
Ich bin Kurstelnehmer. Pas, what's up? Was ist du? Pas itu, oke. Pas itu kayak what is you? Apa zainnya bis? Zainnya du. Oh, was bist du? Ya, genau ya, was bist du? Oke, terus yang F. Coba ke Ray, bitte Ray, yang F. Was sind Lena und Silke von Beruf? Sie sind Schülerinnen. Oke, apa? Apa profesi Lena dan Silke? Mereka adalah Schülerinnen. Was ist das? Schülerinnen. Itu siswi ya? Siswa, oh iya, Schülerin. Ya, siswi. Betul. Karena dia plural ya, Schülerinnen. Oke, yang G. Yang G. Coba balik lagi ke Jessica, gitu Jessica. Was seid ihr von Beruf? Ihr seid Verkäufer. Itu apa? Was seid Side. Was seid ihr von Beruf? Ihr seid Verkäufer. Ihr seid, oke. Artinya ir apa? Mereka. Kalian. Kalian. Ya. Apa pekerjaan kalian gitu kan? Kalian. Pas Ya. Maka jawabannya kalian sales. Oh, si ya. Si. Si-nya jadi apa? Mereka. Oh, we are. Ir, betul. Wir. Ir apa? Side. Sin. Ya. Terus yang H. Coba ke Anissa lagi, kita Anissa. Ya, Ini dia tes. Ya, terdengar. Yang H ya. Genau. Dia ada dua ya. Wasin, Fabian und Anna von Beruf. Jadinya si Bitte? Sie? Wir sind Ärzte. Ya, Sie sind Ärzte. Artinya, Anissa. Artinya apa? Apa pekerjaan? Apa pekerjaan Fabian dan Anna? Kerjaannya Arte apa ya? Dokter. Iya. Ya, mereka adalah dokter gitu ya. Oh, Arte dokter ya. Betul.
Oke, terus yang berikutnya yang yang I. Coba ke Mei, bitte Mei. Was bist du von Beruf? Ich bin Ingenieur. Ini ya. Oke, apa nih artinya? What is your profession? I am engineer. Oke, terakhir Denny Wita. Was is Taylor Swift von Beruf? Sie ist Sängerin. Apa pekerjaan Taylor Swift? Dia adalah seorang penyanyi. Sekarang kita mau lanjutin ke sini yang Ibu Ngutsin, Ergensen sih. Kita mau melengkapi. Apa yang mau kita lengkapi di sini? Kita mau melengkapi pakai bentuk personal pronomen dan konjugasi kata kerjanya. Ya, misal di sini. Di sini kan pertanyaannya pakai du. Du lernst doch Deutsch, oder? Ini kata oder di belakang ini tuh artinya kayak right gitu atau iya kan gitu. Belajar bahasa Jerman kan? Nah, kalau pertanyaannya kamu, berarti apa di sini? Personal pronomennya yang tepat. Gitu. Terus nanti di sini juga ya sama. Dan kata kerjanya harus kalian konjugasikan lagi. Di sini kan kata kerjanya si lerns. Lerns ini kan dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya yang do. Nah, sekarang kita punya ada kata kerja itu lerne, belakangnya e. Berarti apa kira-kira personal pronoun yang tepat di sini? Tuh, ini sama buat yang B juga sama lah ya. Terus yang C ini, Carlos lernt doch Deutsch, oder? Carlos belajar bahasa Jerman kan? Nah, Carlos kan ini cowok, berarti apa nih berarti? Bentuk personal pronounnya apa dan konjugasi verbnya di sini apa? Gitu. Kalau ada dua orang, Eva und Max wohnen doch in Köln, oder? Eva dan Max tinggal di Köln kan? Jawabannya apa? Ini kalau karena dua orang berarti apa bentuk personal pronomennya dan apa konjugasi verbnya. Tuh, ada yang mau ditanyain dulu? Ibu Sen? Arinda, Ya. sorry. Ya. Ini kok di aku malah tampilannya malah ini ya? Maksudnya nggak ada whiteboard-nya? Iya, tampilannya. Oh, oke. Ya, tampilan whiteboard-nya hilang. Kita muncul lagi. Aku jelasin lagi ya. Karena tadi umurnya masih belum kelihatan. Oke, coba aku jelasin lagi. Ya, di sini yang A ini kan kamu du lernst doch Deutsch, oder? Kamu belajar bahasa Jerman kan? Ya, karena di sini kamu, maka jawabannya di sini apa? Subjeknya atau personal pronomennya itu apa? Terus disesuaikan artikelnya, disesuaikan kata kerjanya ya. Gitu. Karena di sini learn, kenapa kok learns ya? Karena do kan belakangnya pasti ST. Di sini yang belakangnya E itu apa? Gitu, tinggal disesuaikan. Di sini ada Carlos. Carlos lernt doch Deutsch, oder? Carlos belajar bahasa Jerman kan? Gitu. Nah, Carlos kan cowok, berarti apa personal pronomennya? Misalnya ini Eva und Max wohnen doch in Köln, oder? Eva dan Max tinggalnya di Köln kan? Nah, karena ada banyak, berarti apa nih bentuknya? Gitu. Nanti kalau hal seperti ini terjadi lagi, langsung potong aja ya. Nggak usah angkat tangan. Soalnya kalau angkat tangan sambil aku nulis tuh nggak kelihatan sebetulnya. Oke, so silakan dikerjakan.
Oke, ada yang sudah selesai umum ini? Schon fertig ya. Oke, kalau sudah, coba kita bahas dulu ya. Oke, dari yang A. Yang A silakan ke Denny, Peter Denny. Du lernst doch Deutsch, oder? Ja, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch, bacanya Deutsch ya. Deutsch. Artinya? Kamu belajar bahasa Jerman kan? Ya, saya belajar bahasa Jerman. Oke, coba ke Anissa, coba Anissa. Yang B. B ya. Oh, yang B. Du gehst doch jetzt nach Haus, oder? Ja. Yang B ya? Yang B. Ya. Ich gehe nach Haus. Gehe. Kalau ada E yang di belakang tuh selalu dibaca ya. Iya. Nah, ada lerne, genau. Lerne, Hause, gehe. Pokoknya E-nya selalu dibaca. Ya, apa nih artinya Nisa? Ya, artinya apa? Kamu akan pulang sekarang ke rumah, bukan? Ya. Iya, saya pulang ke rumah. Ya, richtig. Oke, terus yang C ke Ray, Peter Ray. Carlos lernt doch Deutsch, oder? Ja, er lernt Deutsch. Carlos belajar bahasa Jerman, bukan? Ya, dia belajar bahasa Jerman. Yang D. Jos mau coba jawab yang D? Maria comes Deutsch aus Italian order. Ja, sie comes aus Italian. Artinya apa? Maria berasal dari Italia, bukan? Ya, dia berasal dari Italia. Richtig. Oke, yang E, Mutia, bitte. Ihr studiert doch in München, oder? Ja, wir mana dia? Wir studieren in München. Richtig, artinya? Apakah kalian belajar di München? Ya, kami belajar di München. Jessica, bitte yang F. Eva und Max wohnen doch in Köln, oder? Ja, sie wohnen in Köln. Eva dan Max tinggal di Köln kan? Iya, mereka tinggal di Köln. Ya, cepat. Oke, sekarang kita mau lanjutin dulu. Oke, sekarang ke ini, Übung 11. Yang di Übung 11 masih sama, masih mirip ya, kayak soal sebelumnya. Di sini kalian harus perhatikan dua. Perhatikan kata kerja yang dikonjugasikan dan perhatikan subjeknya atau personal pronomen yang akan dipakai. Contohnya ini, Herr Schneider arbeit. Nah, ini berarti apa nih endungnya? Karena dia Herr Schneider berarti cowok ya. Kalau cowok berarti apa endungnya?
Herr Schneider arbeitet in München. Er ist Chef. Oke, nah terus di sini Thomas spielt gern Fußball. Nah, karena di sini cowok, berarti apa nih bentuk personal pronomennya? Gitu, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjain ini? Schön gut ya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Schön.
Oke, sudah selesai semua ngerjakannya. Sudah fertig ya, coba kita bahas. So, dari yang A, coba ke Jos dulu, beda Jos. Schneider Arbeit in München. R is chat. R is chat. Apa endungnya? Arbeit. Arbeit aja. Oke. Apa yakin? Apa yakin jawabannya Arbeit aja? Kemarin kalau berakhiran T, ini berakhiran T atau berakhiran D harus dikasih apa dulu? Dikasih E. Nah, dikasih E, berarti gimana? Arbeit? Arbeit. Arbeit. Betul, apa artinya? Apa pekerjaannya di Munchen? Dia adalah dia seorang koki. Oh bukan, kalau koki itu koch. Kalau chef ini bos. Dia seorang bos. Adalah bos. Betul. Kalau koki, ya kalau koki tadi kayaknya koch. Ya, Pak Schneider bekerja di München. Dia adalah bos. B, coba ke Mei, bitte Mei. Thomas spielt gern Fußball. Er ist Fußballspieler. Artinya? Thomas playing football. He is a football player. Oke, terus ya C, ke Denny, bitte Denny. Wohnt Herr Schneider in München? Ja, wohnt in München. Tinggal di manakah apakah Mr. Schneider tinggal di München? Ya, dia tinggal di München. Ya, C. Yang D, ke Ray, bitte Ray. Was ist Herr Smith von Beruf? Ist Lehrer. Lehrer, genau. Artinya apa nih? Apa profesi Mr. Smith? Dia seorang guru. Oke, terus Jessica, bitte. Wie heißt du? Ich heiße Yvonne. Kamu namanya siapa? Aku namanya Yvonne. Oke, yang F ke Anissa, bitte Anissa. Where is this? Where is Zuckerberg? Siapa itu? Dia adalah Zuckerberg. Yang G, Mutia, bitte. Frau Bochler arbeitet im Krankenhaus. Sie ist Krankenschwester. Ya, apa artinya? Frau Borlah bekerja di rumah sakit. Dia adalah perawat. Ya, terus yang H, coba ke Jos lagi, bitte Jos. Wovon Frau Brett Erfon in Call. Oh, wie bitte? Wovon Frau Brett
Vorhin in Köln. Apa artinya nih? Tinggal di mana Frau Berg? Dia tinggal di Köln. Oke. Oke. Terus yang I, coba ke Ray, bitte Ray. Was ist Anita von Beruf? Sie ist Reporterin. Apa pekerjaan Anita? Dia adalah reporter. Oke. Terus selanjutnya ke Anissa lagi, coba Anissa. Where is das? Das? Anja and Julia. Apa zainnya? Kalau satu pakainya is, tapi kalau lebih dari satu pakainya apa? In. Apa? Sorry? Where? Oke, kita butuh zain di sini ya. Coba kita ke zain lagi. Nah ini. Ini coba perhatikan. Kalau orang-orangnya itu cuma satu, ya kalau orang-orangnya cuma satu, cowok misalnya, zainnya itu ist. Kalau cewek, zainnya juga pakainya ist. Tapi kalau banyak, lebih dari satu maksudnya ya, pakainya itu zin. Ini kalau dibandingkan sama bahasa Inggris, itu sama kayak is gini. Sedangkan kalau yang di bawah ini pakainya are. Gitu. Pokoknya nanti setiap kali ketemu lebih dari satu orang, pasti pakainya yang zin ya, bentuk plural. Pasti pakainya zin. Mereka adalah. Kalaupun nggak pada mereka, misalnya May und Mutia Zin, karena dua orang. Misalnya ada May, Mutia, und Jos Zin. Ada lebih dari satu ya. Tapi kalau misalnya pakai Denny dong, Denny ist, nggak bisa pakainya Denny Zin. Gitu. Misalnya ich und Jessica, aku dan Jessica. Maka karena ada dua pakainya Zin. Ich und Jessica Zin, gitu. Pokoknya setiap kali lebih dari satu, pakainya pasti zin, pakainya are ya, gitu. Bisa diikutin ya, Anissa, atau ada yang mau ditanyain dulu? Where is das? Dasin, Anja and Julia. Nah, betul. Nanti yang di bagian ini harus ekstra ngafalin. Gimana caranya? Salah satunya ya ditulis ulang di kategorian buku itu ya yang sudah pernah kita bahas di awal itu. Gitu. Karena kalau nggak sambil menyisihkan waktu buat hafalan, takutnya nanti keteteran. Tuh, jawabannya di sini das Zin. Mereka itu adalah apa bahasa Inggrisnya jadi those ya, those are gitu. Oke, good. So, sekarang kita masih punya ada waktu, dan waktu ini kita pakai untuk kuis. Oke, kita akan kuis. Jadi, silakan catatannya ditutup, buku Berlinernya ditutup. Yang ada di depan kalian hanya bolpen dan alat tulis saja. Kertas dan alat tulisnya aja. Oke, aku kasih waktu buat ngerjakan. Kita punya berapa? 20 menit ya. Aku kasih waktu maksimal 15 menit buat ngerjakan ya, maksimal banget 15 menit. Tapi dikerjakan sendiri.
benar-benar dikerjain sendiri. Buat ngukur apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materinya. Oke, sebentar. Mana latihannya? Di sini. Ini kalau ada beberapa kata kerja yang kalian nggak tahu, hiraukan. Karena di sini kalian nggak diminta buat mengartikan, tapi diminta buat mengkonjugasikan. Ya, dikonjugasikan dengan benar. Kalau nanti di situ subjeknya ada yang ih, berarti endungnya itu pasti e. Kalau do, st, rzs, t, via, en, ten, z yang plural itu pasti pakainya en juga. Gitu ya. Kalau nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Pokoknya bentuk konjugasinya benar. Oke? Ya, di sini ada kata kerjanya sudah ada wohnen, freuen, buchstabieren, und so weiter sampai di ergänzen. Dan ini subjeknya juga berbeda-beda. Ada Paul, ada ich, ada er, und so weiter. Nih, silahkan dikerjakan. Aku kasih waktu sampai berapa berarti? 20.55 ya.